Kalau idealnya pemuda itu, kata Bang Iqbal, harus mampu memproduksi ide dan menjadikan itu sebuah tawaran kepada si calon untuk menjadikan visi dan misi. Kalau misalnya itu berhasil, mungkin itulah baru pengaruh muda itu bisa kita tagih begitu ya Bang. Ya, tapi ada masalah Bung Irfan. Kalau Sibolga, saya melihat bahwa budaya politik kita di Sibolga ini sangat kurang proses regenerasi. Nah, ini menjadi persoalan. Saya sekaligus ini menjadi titipan pesan bukan buat orang-orang tua Sibolga sebenarnya. Jadi saya melihat bahwa otoritas panggung-panggung otoritas publik itu selama ini masih dipegang oleh kaum-kaum tua, belum mau untuk menyerahkan estafet itu kepada anak-anak muda. Atau karena mungkin anak muda tidak mampu? Saya pikir tidak ada kata-kata yang demikian. Nah, jadi anak muda ini memang miskin pengalaman. Ya kalau dia pakai kacamata masa lalunya, karena orang tua itu menawarkan segudang pengalaman. Nah, kalau dia membandingkan pada segudang pengalaman yang ia miliki, anak muda bukan sosok yang patut untuk menduduki itu. Tetapi ketika dia bicara bagaimana masa depan Sibolga, maka anak muda adalah porsi yang tepat untuk menduduki dan menggerakkan kegiatan itu. Itu yang saya maksud. Jadi cobalah kita sadari seperti apa kita selayaknya orang tua di rumah misalnya. Coba lihat, kita orang tua di rumah seperti saya misalnya udah punya anak, lalu saya sekolahkan anak saya kan. Kalau kita sebagai orang tua, kita berharap anak-anak kita ini nanti bisa menjadi penerus kita. Kita siapkan SDM-nya, kadang-kadang bahkan ada yang sampai menyiapkan warisan usahanya, supaya anaknya ini nanti nggak nganggur tamat sekolah. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk bagaimana orang tua yang baik. Saya harap orang-orang tua yang demikian itu lahir di panggung politik Sibolga ini. Bagaimana memberikan otoritas itu kepada anak-anak muda, supaya apa? Supaya akses mereka untuk berkontribusi terhadap calon, baik ide dan kegiatan itu lebih luas, sehingga masa depan Sibolga ini bisa dilukis oleh anak-anak muda hari ini. Itu yang saya maksud. Luar biasa Bang. Tepuk tangan untuk Bang Mustafa Iqbal Siregar. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bang. Dalam kontestasi pilkada, pendidikan kini dianggap bukan hal yang penting. Jadi ada oknum-oknum yang mengatakan strata pendidikan itu tidak lagi jadi hal yang prestisius. Berdasarkan apa yang Abang alami dalam menjenjang karir sampai ke puncak hingga klimaksnya seorang dokter, ini tanggapannya bagaimana Bang? Saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan, karena setiap manusia diharuskan bahkan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hanya kan proses menuntut ilmu itu di zaman sekarang ada melalui formal, ada non formal. Kalau dulu di era klasik itu kebanyakan non formal, sekarang ada yang formal, ada yang non formal. Semua kita memang harus meninggikan ilmunya, tetapi dalam konteks kepemimpinan Sibolga ini, kepemimpinan dimanapun, termasuk wali kota Sibolga sebenarnya, menurut saya yang paling utama itu kemauan. Yang paling utama kemauan. Saya melihat bahwa maju mundurnya sebuah daerah di tangan seorang pemimpin sangat tergantung pada kemauannya. Kemauannya ini yang harus diasah. Jadi kalau dia mau, bayangkan mungkin Irfan Arhamsah, katakanlah misalnya tidak seorang sarjana, tidak seorang master, apalagi tidak seorang doktor misalnya, tapi Irfan Arhamsah diberi takdir oleh Tuhan menjadi wali kota Sibolga. Lalu Bung Irfan bingung itu mau membangun Sibolga ini seperti apa. Tapi Bung Irfan kalau punya kemauan, Bung Irfan tinggal bagaimana menggunakan pikiran-pikiran orang. Pikiran-pikiran orang. Coba bayangkan, pejabat-pejabat dimanapun itu sudah banyak yang malam melintang kemana-mana, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan. Saya ingat dulu cerita Ahok contoh, waktu ketika beliau membangun MRT,
Bung Irfan nanti ketika jadi wali kota ngangkat abang jadi staf ahli misalnya kan, Atau abang jadi wali kota, saya jadi staf ahli gitu kan. jadi diajar juga bagaimana membangun Ciboga ini, staf ahli bidang pemuda dan pemberdayaan. Apa menarik kita makanya. Oke bang, terima kasih bang. Ya, Sudah mau istilahnya begini, mendatangkan seorang Mustamad Iqbal itu ke sini adalah hal luar biasa bagi saya. ya. Karena bagaimanapun di dalam sosialisasi kita mungkin bermedia sosial, Bang Iqbal ini sering dikatakan sebagai masternya membuat status nih. Jadi untuk memuaskan para teman-teman yang ada yang nitip, untuk menjelaskan sih sebenarnya apa sih maksud dari tulisan yang diposting oleh seorang Mustamad Iqbal dalam status Facebooknya. Saya bacakan ya bang. Oke. Berkali-kali pemilu kada telah dilalui di negeri ini, namun ruang kemanusiaan yang kita bangun di sana masih terlalu sempit. Kenakalan demi kenakalan politik masih mewarnai proses berdemokrasi kita. Jika terus begini, hampir dapat dipastikan bahwa kemajuan Indonesia hanya akan menjadi ilusi di tangan para pemilih distopian. Maksudnya apa bang? Ya, dulu kan para filosof itu punya mimpi tentang sebuah negara yang disebut dengan negara utopis. Utopia itu mimpi mereka yang menggambarkan negara itu seperti surga. Nah, distopia itu adalah antonim. Jadi yang menggambarkan sebuah negara, sebuah masyarakat seperti neraka. Nah, jadi meskipun ini banyak yang bilang ini kan hanya khayalan, tapi pada banyak novel distopis itu ternyata sangat realistis. Artinya saya menggambarkan bahwa pemilih-pemilih Indonesia semoga itu nggak berpikir gitu loh, bagaimana memilih seseorang itu dengan gambaran supaya semoga itu nanti menjadi surganya kita. Nah, jangan justru pemilih-pemilih itu membayangkan bagaimana semoga ini menjadi neraka kita. Ada yang lebih parah lagi, para filosof itu menggambarkan negara masyarakat distopian itu luar biasa. Kalau saya sebut itu hiper otoritarianisme. Jadi bahkan sampai-sampai kehidupan arah-arahan melakukan hubungan seks dengan keluarga itu diatur oleh pemimpin. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, jadi keadaan yang demikian itu dianggap oleh para filosof tidak hanya sekedar bertentangan dengan demokrasi, tapi itu merupakan nerakanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, itu yang saya maksud. Jadi mari pemilih-pemilih itu lebih berpikir bagaimana masa depan semoga ini, sehingga jatuhan pilihan mereka pada orang-orang yang bisa melakukan semoga ini nanti kepada negeri surga yang mereka harapkan. Jadi mereka ini Sekali, terima kasih bang atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. ya.